ada sekitar 19-20 vaksin untuk anak-anak dan bayi. Sebagian besarnya tidak ada sama sekali penggunaan enzim babi. Karena kalau tidak dibuang, protein ini akan hancur dan tidak bisa digunakan sebagai makanan bagi virus atau bakteri vaksin. Tidak perlu lagi ada keraguan mengingat pentingnya imunisasi ini untuk mencegah penyakit yang ganas dan berbahaya, atau demam, atau rewel, menangis, ya. Tapi tidak ada yang sampai meninggal atau lumpuh gara-gara imunisasi. Bayi ini dibawa oleh ibunya ke klinik saya untuk dilakukan pemeriksaan jantung dan didapatkan jantungnya bocor. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai keturunan kita terkena penyakit yang demikian mengerikan ini. Banyak kalangan umat Islam yang mempertanyakan, di zaman Rasulullah kan tidak ada imunisasi, kenapa sekarang harus imunisasi? Kalau kita lihat hadis-hadis tentang pencegahan penyakit, maka kita bisa melihat di situ bahwa Rasulullah SAW juga menekankan aspek pencegahan. Misalnya, Rasulullah SAW menganjurkan agar umat Islam makan 7 butir kurma ajwa agar terhindar dari penyakit sihir. Artinya, aspek pencegahan terhadap sihir itu juga ditekankan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang menyatakan, vaksinasi kan tidak ada di zaman Rasul, kenapa sekarang diwajibkan? Di zaman Rasul yang tidak ada, zaman sekarang ada juga banyak. Facebook juga tidak ada, dan yang lain-lain juga banyak tidak ada. Tetapi itu tidak menjadi dalil bahwa imunisasi tidak harus diberikan pada masyarakat Muslim. Seperti kita ketahui, vaksin itu banyak jenisnya. Ada sekitar 19-20 vaksin untuk anak-anak dan bayi. Di antara sekian banyak vaksin itu, hanya sekitar 2 atau 3 vaksin yang menggunakan enzim babi dalam proses pembuatannya. Sebagian besarnya tidak ada sama sekali penggunaan enzim babi. Nah, kita mesti tahu enzim babi ini digunakan untuk apa? Sebagai ilustrasi, enzim babi ini, dalam hal ini tripsin babi, digunakan untuk memotong-motong protein yang digunakan sebagai bahan makanan bagi bakteri atau virus yang dilemahkan sebagai bahan pembuat vaksin. Enzim tripsin ini pada saat digunakan untuk memotong-motong protein, dia harus dibuang ketika ukuran proteinnya sudah sedemikian rupa sekecil ukuran tertentu, ya. Karena kalau tidak dibuang, proteinnya akan hancur dan tidak bisa digunakan sebagai makanan bagi virus atau bakteri vaksin. Oleh karena itu, ketika ukuran protein bahan makanan vaksin ini sudah tercapai dengan ukuran yang diharapkan, maka enzim tripsin ini dibuang, dibersihkan, ya, sampai bersih sekali, baru kemudian ditanamkan virus dan bakteri vaksin. Dengan demikian sebetulnya tidak ada kontak langsung antara bakteri atau virus yang digunakan untuk vaksin dengan enzim tripsin dari babinya sendiri. Di sini para ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum memanfaatkan enzim babi. Mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hambali menganut paham istihalah atau hukum transformasi zat yang terbatas. Mereka mengakui apabila perubahan suatu zat yang tadinya haram menjadi halal dilakukan secara alamiah, maka itu dibolehkan. Pada proses pembuatan vaksin, terjadi unsur yang disengaja memanfaatkan tripsin babi untuk pembuatan vaksin secara sengaja, maka walaupun pada produk akhir vaksin ini sama sekali tidak ada unsur babinya, pada mazhab Syafi'i dan sebagian Hambali mengharamkannya. Mengapa?
karena alasannya sudah memanfaatkan unsur haram. Mazhab yang lain yaitu Hanafi dan Maliki melihat pada produk akhir dari suatu proses istihalah ini. Mereka menyatakan apabila produk akhirnya tidak lagi mengandung zat yang diharamkan, maka tidak lagi ada alasan untuk mengharamkan vaksin ini. Oleh karena itu, di luar negeri, pada ulama-ulama yang menganut mazhab Hanafi dan Maliki, mereka bahkan mengeluarkan sertifikat halal pada vaksin-vaksin yang pada proses pembuatannya menggunakan enzim babi. Karena mereka yakin di produk akhirnya tidak terdapat lagi unsur haram. Di Indonesia, MUI menganut mazhab Syafi'i. Sebagai contoh, vaksin MR kemarin dihukumi haram karena menggunakan atau memanfaatkan zat yang haram, walaupun pada produk akhirnya tidak ada lagi zat haram. Tetapi mengingat mudarat dari penyakitnya jauh lebih besar daripada mudarat vaksinnya, maka MUI tetap membolehkan, bahkan mengharuskan dan mewajibkan vaksinasi dengan vaksin tersebut selama belum ditemukan vaksin alternatif pengganti selain vaksin yang ada saat ini. Jadi, baik mazhab Syafi'i maupun mazhab Hanafi dan Maliki, kedua-duanya pada akhirnya tetap mewajibkan vaksinasi. Sehingga dengan demikian bagi umat Islam tidak perlu lagi ada keraguan mengingat pentingnya imunisasi ini untuk mencegah penyakit yang ganas dan berbahaya. Saya sudah menjadi dokter spesialis anak selama 17 tahun. Alhamdulillah sudah menyuntikkan vaksinasi kepada ribuan bayi dan anak. Selama karir saya menjadi dokter spesialis anak, alhamdulillah tidak ada pasien yang mengalami masalah serius akibat imunisasi. Paling hanya mengalami bengkak ringan, atau demam, atau rewel, menangis, ya. Tapi tidak ada yang sampai meninggal atau lumpuh gara-gara imunisasi. Sebaliknya, pasien-pasien yang sudah dilakukan imunisasi, mereka hidup sehat, ceria, bisa menyongsong masa depannya dengan lebih baik. Tidak terbayang oleh saya jika ada anak yang karena orang tuanya menolak imunisasi, kemudian tertular oleh penyakit yang berbahaya. Salah satu contoh yang saya dapatkan di klinik yang saya periksa sendiri, kebetulan saya adalah ahli jantung anak, ada seorang ibu yang membawa pasien dengan sindrom rubella kongenital. Ibu ini pada saat dia hamil muda tertular virus rubella dari kakaknya yang juga terkena rubella. Kakaknya luput, tidak diimunisasi. Janin dari ibu ini kemudian tertular rubella di dalam rahim dan lahirlah seorang bayi yang mengalami cacat yang cukup mengerikan. Matanya buta, telinganya tuli, jantungnya bocor, dan otaknya kecil. Bayi ini dibawa oleh ibunya ke klinik saya untuk dilakukan pemeriksaan jantung dan didapatkan jantungnya bocor, harus dilakukan operasi. Kemudian setelah dari klinik saya, ibu ini pergi ke klinik mata untuk dilakukan operasi katarak pada mata bayinya. Setelah itu, bayi ini dibawa ke klinik THT untuk dilakukan implantasi tulang pendengaran yang harganya sekitar 500 juta rupiah. Kemudian, belum selesai dengan itu, bayi ini masih harus dibawa ke poliklinik saraf anak karena otaknya kecil dan mengalami keterbelakangan mental. Selain itu, bayi ini juga dibawa ke poliklinik rehab medis untuk dilakukan rehabilitasi medik agar bayi ini tetap bisa bergerak sesuai dengan usianya. Sayangnya, meskipun biaya yang dilakukan sudah ratusan juta rupiah, bisa mencapai 700 juta rupiah, tapi bayi ini tetap tidak bisa tumbuh kembang optimal karena gangguan pada otaknya. Sahabat dokter di ruang dokter, mari kita bayangkan
Naudzubillah min dzalik, jangan sampai keturunan kita terkena penyakit yang demikian mengerikan ini. Dan imunisasi adalah salah satu jawaban untuk mencegah lahirnya bayi-bayi yang seperti ini demi generasi depan yang lebih cerah, demi generasi yang kuat, dan bangsa kita yang lebih maju. Salam sehat.